Akhir tahun, suasananya pasti meriah, iya kan? Tapi, di tengah semua keramaian itu, buat sebagian orang, momen ini justru memunculkan pertanyaan yang cukup dalam soal iman. Nah, dalam paparan kali ini, kita akan coba bedah bareng argumen-argumen di balik anjuran untuk menjaga keyakinan di tengah gemerlapnya malam tahun baru yang kita ambil dari sebuah khutbah yang menarik. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Di satu sisi, ini kan perayaan global yang kayaknya seru-seru aja, nggak ada salahnya. Tapi di sisi lain, ada pandangan yang melihatnya sebagai sebuah ujian. Ujian mendasar bagi identitas seorang muslim. Yuk kita coba lihat lebih dalam kenapa bisa begitu. Oke, pertama-tama kita harus pahami dulu situasinya. Sumber yang kita bahas ini ngasih gambaran yang jelas banget soal gimana sih rasanya tekanan sosial yang muncul pas tanggal 31 Desember itu. Coba deh bayangin, jam hitung mundur di mana-mana. Media sosial penuh sama story teman-teman yang lagi seru-seruan, ada undangan bakar-bakaran. Rasanya tuh kayak ada paksaan halus buat ikutan ya kan? Semua seolah-olah bilang, ayo gabung, kalau enggak kamu ketinggalan momen. Dan inilah argumen yang paling sering kita dengar. Ah, kan cuma buat senang-senang aja, nggak ada niat yang aneh-aneh kok. Banyak yang merasa ini cuma acara biasa, kasual. Tapi, menurut sudut pandang yang akan kita bahas ini, ceritanya nggak sesederhana itu. Nah, disinilah sudut pandangnya jadi beda banget. Fokusnya langsung bergeser. Dari yang tadinya cuma acara kumpul-kumpul biasa, jadi sebuah masalah prinsip keagamaan yang ternyata sangat mendasar. Untuk ngertiin argumennya, kuncinya ada di satu kata ini, akidah. Akidah itu bukan cuma sekedar percaya. Coba bayangin akidah itu kayak pondasi sebuah rumah. Dia adalah pilar utama yang menopang seluruh bangunan keimanan seseorang. Penting banget. Dengerin deh kutipan ini. Dalam banget maknanya. Jadi menurut pandangan ini, bahayanya itu bukan datang dari niat jahat kita. Sama sekali bukan. Tapi justru datang dari sikap meremehkan. Dari pikiran, gini doang nggak akan ngaruh apa-apa ke iman gue. Nah, disitulah letak risikonya. Terus, gimana prosesnya dari cuma ikut-ikutan bisa jadi masalah serius? Khutbah ini menggambarkannya sebagai lereng licin. Prosesnya pelan-pelan, awalnya cuma partisipasi, ikut aja deh biar seru. Terus jadi kebiasaan tiap tahun. Lama-lama malah jadi ngerasa bangga dengan tradisi itu. Ujung-ujungnya, tanpa sadar, identitas asli kita malah kegeser. Sekarang, kita masuk ke jantung argumennya nih, dari sisi teologis. Ada satu konsep kunci yang jadi dasar dari semua larangan yang dijelaskan dalam khutbah ini. Namanya adalah tasyabbuh. Jadi, tasyabbuh itu apa sih? Gampangnya, artinya itu meniru atau menyerupai. Tapi dalam bahasan ini, maksudnya lebih spesifik, yaitu tindakan seorang muslim yang meniru kebiasaan, ritual, atau perayaan yang asalnya bukan dari tradisi Islam. Dan inilah landasan utamanya. Hadis ini dianggap sangat tegas. Intinya, meniru itu bukan lagi sekedar soal gaya atau tren, tapi udah masuk ke ranah identitas. Pertanyaannya jadi, kamu ini bagian dari siapa? Terus logikanya gimana? Nah, ulama seperti Ibnu Taimiyah ngejelasin, idenya adalah apa yang kita lakukan di luar, penampilan kita, kebiasaan kita, itu pelan-pelan bisa membentuk apa yang ada di dalam hati dan keyakinan kita. Jadi, antara yang di luar dan yang di dalam itu saling nyambung. Dan argumen ini bukan cuma soal teori aja loh, tapi juga diperkuat dengan contoh-contoh langsung dari sejarah. Yuk, kita lihat gimana prinsip ini diterapkan di masa lalu. Ini poin yang menarik banget nih. Nabi Muhammad itu kan hidupnya berdampingan dengan banyak banget komunitas yang berbeda-beda. Tapi yang digarisbawahi di sini adalah beliau selalu menjaga batasan yang sangat jelas. Soal akidah dan identitas itu nomor satu, nggak bisa ditawar. Jadi di sini kita bisa lihat ada dua jalan yang kontras. Yang satu, model yang dicontohkan Nabi. Tetap bergaul, tetap berhubungan baik dengan semua orang, tapi identitas kita sebagai muslim tetap jelas dan terjaga. Di sisi lain, ada model asimilasi. Ya sudahlah, batas-batasnya kita kaburkan saja, biar lebih gampang diterima lingkungan. Dan contohnya itu konkret banget. Mungkin kedengarannya sepele ya soal warna rambut, tapi ternyata hal sekecil itu pun dipakai sebagai cara untuk menunjukkan, hey, kita ini berbeda, kita punya identitas sendiri. Peringatan dari Umar bin Khattab juga menunjukkan betapa seriusnya mereka menjaga batasan ini. Oke, dari semua penjelasan tadi, kita akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan, sebuah panggilan untuk menentukan sikap, terutama di zaman modern seperti ini, kemudian dipakai untuk mengunci argumennya. Ini jadi semacam pengingat bahwa menjadi seorang muslim itu datang dengan seperangkat prinsip dan batasan yang sudah jelas.
Jadi, pada akhirnya, kita dihadapkan pada pilihan ini. Milih mana? Menjaga integritas iman dan identitas kita, walaupun mungkin dianggap aneh atau ketinggalan zaman, atau ikut arus keramaian biar diterima secara sosial, tapi ada risiko besar buat keyakinan kita. Dan kesimpulan dari khotbah ini tegas banget. Intinya, lebih baik kita kelihatan berbeda di mata manusia daripada kita kehilangan akidah kita di hadapan Tuhan. Karena menurut pandangan ini, harga dari penerimaan sosial itu nggak akan pernah sebanding dengan nilai iman. Jadi, paparan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan pamungkas yang harus kita jawab sendiri. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya relevan bukan cuma saat malam tahun baru, tapi di setiap momen kehidupan kita. Saat iman dan budaya terasa saling berbenturan, pilihannya kembali ke kita masing-masing.